Demi apa lu? Tanya Amir meyakinkan. Demi Allah dia. Ngapa sih lu datang-datang nanyain cewek? Tanya saya. Amir mulai pucat. Demi Tuhan, gue lihat cewek duduk di sini. Makanya gue ngangkat tangan gue ke dia, kata Amir. Oh, berarti dia tadi bukan senyumin saya toh. Wah, mulai lagi nih. Ah, ya udahlah, bismillah saja. Kita lanjut jalan. Baca-baca doa aja di jalan biar nggak ada kejadian apa-apa. Lanjut Amir. Saya masih sedikit nggak percaya dengan yang diceritain Amir. Tapi mengingat dia orang yang dituakan di tongkrongan dan setahu saya, doi ini orangnya polos. Jadi nggak mungkin juga dia bohong. Tapi ya sudahlah. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Saya terus melafalkan doa-doa agar tidak terjadi apa-apa di perjalanan. Akhirnya kami sampai di gang depan rumah kami. Rumah Amir cuma berjarak sekitar 30 meteran dari rumah saya, dan mobil pun diparkir di lapangan seberang gang. Kami langsung mampir di warung kopi langganan kami dan memesan es untuk menyegarkan tenggorokan. Belum ada yang berani cerita soal pengalaman di perjalanan tadi. Besok aja lah kita ngobrolnya, gue capek banget nih, kata Amir. Iya, gue juga udah lelah nih, saut saya. Amir pun memberikan uang ke saya sekitar 600.000. Nih, sisa duit jalan dari kantor, kata Amir. Lumayan buat nyambung hidup, jawabku sambil nyengir. Waktu itu saya lagi sibuk nganggur soalnya. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, uang tersebut saya kasih ke nyokap dan langsung menuju tempat tidur buat istirahat. Kamu gak makan dulu? Tanya nyokap saya. Enggak mah, udah tadi di jalan, aku lelah banget mau istirahat, saut saya. Oh ya udah, nanti kalau lapar mama udah masak. Kamu ambil aja ya, mama mau ke rumah Cici dulu, kata nyokap. Iya mah, sautku. Cici adalah panggilan untuk kakak saya nomor 2. Gak tahu sebabnya kenapa mbok saya dipanggil Cici sama adik-adiknya, termasuk saya. Padahal kita keluarga Betawi tulen. Saya langsung tertidur pulas. Dalam mimpi, saya digandeng oleh seorang wanita cantik. Dan sampai sekarang kecantikannya masih bisa saya ingat jelas. Kami jalan bergandengan. Saya terus tatap wajah dia. Terlihat dia senyum kecil sambil sesekali menengok ke arah saya. Saya ngerasa udah sayang banget sama dia. Kayak pacaran udah puluhan tahun dah. Tiba-tiba saya dibangunin nyokap dan sudah banyak orang yang badan saya menggigil dan bibir saya merasa kaku. Saya mengalami demam hebat. Za, bangun Za, sadar Za. Suara nyokap terdengar nahan tangis. Ya Allah, ini dari mana emang anak? Ada suara orang tua yang saya dengar. Dan ternyata dia adalah Pak Hasim, salah satu orang pinter kenalan bokap saya. Pak Hasim ini orang pinter dari Cirebon. Doi termasuk orang yang ahli dalam pengobatan urat saraf dan supranatural. Sekarang Pak Hasim menjadi pegangan oleh salah satu perusahaan besar di Tanjung Priok. Ada yang ngikutin nih, jin dari hutan, kata Pak Hasim. Ya Allah Pak, tolong dibantu, gimana baiknya, kata nyokap saya. Sebentar, saya mau tanya dulu maunya apa ini jin, saut Pak Hasim. Pak Hasim pun melakukan ritual. Dia menaruh gelas berisi air putih di atas kepalanya. Dari posisi duduk bersila, badannya mulai memutar dan bergerak-gerak. Anehnya, gelas nggak jatuh. Dia bicara dalam bahasa Jawa. Oh jadi gitu. Nggak bisalah. Dari banyaknya kata-kata yang keluar, cuma itu kata-kata yang saya paham. Akhirnya Pak Hasim selesai dengan ritualnya.
Bagaimana, Pak? Ini anak katanya lewat depan istana dia. Badannya wangi, dan ini jin suka sama dia. Malah tadinya minta dinikahi, kata Pak Hasim. What? Nikah sama jin? Gimana sebar undangannya? Fitting gaun pengantinnya, foto periwitnya, kalau emang kejadian. Semua saling memandang satu sama lain, gak bisa ngomong apa-apa. Tapi tenang saja, saya sudah bilang kalau kalian beda alam. Kalau suka cukup dampingi saja, jagain aja, jangan bertindak lebih, kata Pak Hasim. Akhirnya setelah obrolan panjang, saya dikasih minum oleh Pak Hasim dan kembali tidur. Di mimpi berikutnya, saya kayak ada di sebuah rumah besar dan ada pelayan lengkap dengan perabotan mewah. Saya jalan sambil pegangi wanita yang ada di mimpi saya yang pertama. Ada seorang ibu yang berumur sekitar 50-an. Dan saya tanpa sadar panggil dia Mama. Seingat saya dalam mimpi itu, saya berjalan dan melewati dia yang sedang berdiri. Sambil menganggukkan kepala, saya menyapa dia, "Mah," dan dia tersenyum membalas sapaan saya. Padahal gak kenal siapa ini ibu-ibu. Di hari kedua rumah saya kedatangan tamu. Keluarga saya adalah keluarga besar. Jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit, maka saudara pasti pada datang menjenguk. Kondisi saya masih terbaring di tempat tidur. Dan tahu-tahu salah satu adik nyokap nyamperin sambil pegang sebelah tangan saya. Setelah beberapa lama memejamkan mata, dia akhirnya bicara. "Kamu jangan gegabah ya, Sa. Ada jin yang lagi deketin kamu terus. Dari awal masuk, Encing udah punya perasaan gak enak," kata Encing saya. "Encing tahu dari Mama ya?" tanya saya. "Enggak, belum. Encing belum ngobrol sama Mama." "Emang Mama udah tahu?" tanya dia. Saya diam gak jawab, karena bingung campur kondisi badan yang gak fit. Kok bisa sama ya antara omongan dia sama Pak Hasim, pikir saya. Saya terus dimimpiin sama nih cewek. Dan mimpi ketiga ini, saya seperti komunikasi sama ini cewek. Saya seperti ada di sebuah taman yang depannya hutan lebat. Kami duduk berdua di bangku taman tersebut. "Kamu harus percaya kalau saya ada, dan saya selalu ada dekat kamu," kata dia. "Saya akan buka dialog dengan kamu di saat kamu mau, dan agar kamu yakin dengan keberadaan saya," lanjutnya lagi. "Badan kamu demam karena belum terbiasa dekat dengan saya. Besok kamu akan sembuh dan normal lagi." Dia menutup pembicaraan, dan saya pun terbangun. Setelah melewati demam hebat selama 3 hari, akhirnya saya sembuh total. Persis seperti yang cewek itu bilang dalam mimpi semalam. Entah kebetulan atau apa, saya masih belum yakin tentang semuanya. Pagi itu seperti pagi-pagi yang sudah saya jalani sebelumnya. Sebagai pejabat atau pengangguran Jakarta Barat pada umumnya, seduh kopi, ngerokok, dan duduk sambil nonton TV. Nyokap saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Setelah memberikan gorengan sebagai pendamping ngopi, nyokap mulai buka obrolan. "Kamu udah sembuh, Za?" tanya nyokap. "Udah mah, alhamdulillah sehat banget malah," jawab saya. "Kalau iseng ke bengkel papa aja, bantu-bantuin di sana," kata mama. "Oh, ya udah nanti ya mah, saya selesaiin ngopi dulu," jawab saya. Bokap saya punya usaha servis alat-alat kantor, seperti komputer, mesin absen, penghancur kertas, dan lain-lain. Dan kebanyakan karyawan di sana abang-abang saya. Setelah saya habiskan kopi dan beberapa batang rokok, saya bersiap menuju toko bokap di daerah Kalideres, Jakarta Barat.
Dari posisi rumah saya di Kembangan, perjalanan kira-kira 30-40 menit jalan santai menuju lokasi toko. Sebelum berangkat, saya pamitan dulu ke nyokap dan menghidupkan rokok lagi sebagai teman perjalanan. Biasanya saya selalu lewat rute kampung atau jalan alternatif menghindari jalan raya karena belum punya SIM. Tapi kali ini saya niat mau lewat jalan raya saja agar bisa memangkas waktu lebih cepat. Setelah sampai di jalan raya, tiba-tiba saya dengar suara. "Jangan lewat situ, ada razia, banyak polisi." Saya celingak-celinguk sambil mikir siapa yang ngomong barusan. Memang di daerah jembatan gantung sering ada razia, tapi masa iya pagi-pagi gini, pikir saya waktu itu. Namun untuk jaga-jaga, akhirnya sebelum jembatan saya coba berhenti dan belok sedikit ke kiri, di mana saya bisa memantau lokasi seberang jembatan yang sering ada razia tersebut. Dan benar saja, ada razia besar-besaran di situ. Waduh, akhirnya saya lanjut belok kiri dan masuk jalan alternatif. Di perjalanan saya masih bingung siapa yang bicara jelas banget tadi. Dengan kecepatan dan tiupan angin, mustahil ada suara tanpa teriak yang bisa terdengar jelas, apalagi saya pakai helm. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi.